Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya, dan untuk IHSG hari ini naik tipis 0,02%. Padahal tadi sempat naik sampai ke level 7.135 tapi ditarik turun ya. Dan secara teknikal untuk IHSG masih konsolidasi ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini IHSG asingnya net sell. Asing paling banyak keluar dari saham Bank BRI, ASI, Telkom Tower Bumi ya, paling banyak di Bank BRI 122 M ya net sell, kemudian di Shell Astra 119,2 M net sell, kemudian yang paling banyak masuk untuk asingnya ada di Unilever, PTBA, BBNI, ada Roboto ya, cuman nggak terlalu banyak di Unilever, cuma 51 M aja. Secara keseluruhan untuk IHSG hari ini asingnya net sell dan transaksinya cenderung sepi ya. Untuk besok gimana? Kemungkinan untuk besok ya akan konsolidasi dulu ya di range area ini untuk IHSG. Kalaupun turun perhatikan saja level 7047. Selama indeks kita berada di atas itu ya mudah-mudahan aman ya. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita cek saham Goto, dan untuk saham Goto hari ini cukup liquid ya. Tadi sempat naik sampai ke harga 150 berapa tadi. Dan untuk Goto hari ini close di harga pembukaan ya. Jadi untuk Goto hari ini open gap atas, jadi open di ini 246. Sempat di bawah naik sampai 254, habis itu diturunin lagi ya, dan ini open gap atas. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini Goto, apakah ada yang akumulasi? Untuk hari ini tanggal 6 Oktober, saham Goto ada yang sedikit akumulasi ya. YU net B 16,7, KL net B 11,6 ya, AK ZP masuk di saham Goto, kemudian yang jualan ada YP, YPMG. Dan yang jadi market maker di saham Goto hari ini MG, YP keduanya net sell ya, jadi kemungkinan dua broker ini yang menurunkan saham Goto, tapi YU-nya net B 16,7 ya, dan YU ini salah satu broker yang melakukan akumulasi di saham Goto ya, selain YU dan PT-PT-nya net B cuma sedikit 1,4 M saja. Jadi untuk besok gimana? Kalau menurut saya besok Goto masih akan konsolidasi dulu ya, karena untuk hari ini akumulasinya nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau turun perhatikan aja level ini area support Goto ya, 232, 230 kok belum nyentuh area sini ya. Dan kalau dilihat ini open gap atas udah ketutup belum? Oh, udah ketutup ya, tadi sempat turun ke 244 soalnya. Jadi untuk besok kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk saham Goto ya. Kalau secara histori ini sebenarnya udah di harga bottom, jadi kalau ada yang mau nyicil ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini aslinya net sell cukup banyak dan sahamnya turun ke level 4.510. Secara teknikal untuk supportnya di area sini, jadi kalau mau masuk bisa perhatikan level ini untuk besok 4.470, karena ada kemungkinan mantul di area sini ya kalau saham Bank BRI masih mempertahankan konsolidasinya di range area ini. Kalau kita lihat transaksi hari ini, apakah ada yang nampung di saham BRI? Hari ini tanggal 6 Oktober di saham Bank BRI ditampung oleh BKYPPD ya. Kemudian yang jualan ada ZP, DX, YU ya. Jadi untuk saham Bank BRI didistribusi oleh ZP, dan yang jadi market maker hari ini DX, ZP, YU, ketiganya net sell, pantas untuk saham Bank BRI turun. Dan untuk asingnya sendiri yang masuk ada BK, BB, YU ya, dan yang nampung ini BK asing ya, walaupun secara keseluruhan masih net sell untuk asingnya. Jadi untuk besok gimana ya, perhatikan saja level ini kalau mau masuk di Bank BRI ya, 4470 ya, 4470 ini area support Bank BRI ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Skenario untuk besok ada kemungkinan mantul di range area ini ya, mantul turun kemudian mantul naik. Tapi kalau terus turunnya ya perlu hati-hati juga untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro, dan untuk saham Adaro hari ini
naik ya, naik 0,49%. Tadi sempat nyetak rekor lagi nih saham Adaro, tadi nyentuh level 4.250, tapi ditarik turun ya, dan ini perlawanan ke bawah cukup kuat. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, apakah ada yang akumulasi di saham Adaro? Adaro hari ini tanggal 6 Oktober di distribusi ya, ini ya didistribusi oleh KZ. KZ-nya net sell 75,6 M, tapi ada yang nampung ya, nampung LC, AZ, AI, AKMG ya. Dan yang jadi market maker hari ini di saham Adaro, AKYP, dan keduanya masih net buy. AK net buy 22,8 M, YP-nya net buy 4,6 ya. KZ yang jualan, di KZ distribusi 75 M. Untuk aslinya sendiri net buy ya, jadi untuk aslinya net buy di saham Adaro. Jadi kemungkinan untuk besok gimana ya, ini yang bikin turun kemungkinan si KZ ya, yang taking profit di atas itu kemungkinan si KZ. Jadi untuk besok kemungkinan akan konsolidasi dulu. Kalaupun turun, perhatikan level ini 4050. Kalau nggak bisa breakdown di bawah itu, atau untuk saham Adaro masih bisa bertahan di atas itu, ada kemungkinan untuk saham Adaro naik ya, ngejar area resistennya di harga 4.350. Ini area resisten Adaro ya, target kenaikan saham Adaro kalau masih naik ya. Tapi kalau turun dan berhasil breakdown di bawah 4.050, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini konsolidasi, tadi sempat naik sedikit ya, naik sampai 171, itu ditarik turun ya. Secara keseluruhan untuk saham Bumi hari ini minus 1,21%. Kalau secara technical supportnya di area sini 156, 157, 156 area support untuk Bumi. Kalau kita lihat transaksi hari ini, siapa yang jadi market makernya di saham Bumi? Kalau kemarin yang distribusi MG ya, dan untuk hari ini MG-nya net sell dikit di saham Bumi, net sell 240 juta aja ya. Nah, secara keseluruhan untuk saham Bumi hari ini sepi ya, untuk valuasi transaksinya sepi. Yang jadi market maker utamanya si YP, YP-nya net buy 25,4 M. Jadi untuk besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 27 September, untuk saham Bumi kalau kita cek dari tanggal 27, yang akumulasi paling banyak itu IF, tapi secara keseluruhan masih didistribusi, walaupun ya lumayan ya, ini distribusinya IF, LG, RF, YP ya. YP-nya kayaknya scalperan di saham Bumi, jadi nggak ngumpulin barang ya. Untuk YP-nya valuasinya 984 M, net buy 36,7 M aja. Dan untuk hari ini yang jadi market makernya si YP, dan YP-nya net buy 25, average di 166. 166 berarti floating profit. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kalau masih sepi ya, jadi kalau saham Bumi besok masih sepi ya, ada kemungkinan turun dulu uji area support ya di 156 ya. Tapi kita lihat aja besok, siapa tahu YP bisa naikin Bumi ya. Tapi ya kita tahu sendiri di saham Bumi ini banyak bandar yang bermain di saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Skenario untuk besok akan melanjutkan penurunannya, uji area support 156. Perhatikan level ini, kalau masih bertahan di area di atas area ini, ada kemungkinan konsolidasi dulu. Tapi kalau breakdown ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Arto ya, dan untuk saham Arto hari ini naik tipis 1,8%. Kalau secara teknikal untuk saham Arto ini udah di bawah ya, ini area support kuatnya di area sini. Di area 6.600 ini area support kuat untuk Arto. Dan resisten terdekatnya di sini ya, 7.450 ya. Jadi amannya kalau mau masuk di saham Arto mending nunggu breakout di atas 7.450 aja secara teknikal ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham Arto, untuk hari ini di saham Arto tanggal 6 Oktober masih sepi, walaupun ada sedikit akumulasi oleh CS net buy 3,2 M, kemudian RF net buy 2 M ya. Yang jadi market maker hari ini CS, YP, keduanya net buy, cuman belum terlalu banyak. Kalau kita cek dari tanggal 3 untuk saham Arto juga belum ada yang akumulasi ya, masih ZCZ
net sell ini XL udah keluar, kemudian yang nampung ZPBK ya belum akumulasinya belum terlalu besar, jadi untuk saham Arto amannya nunggu breakout aja di atas 7.450 ya, tapi tadi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Arto. Mungkin untuk besok masih akan konsolidasi dulu, mungkin akan bentuk candle kecil ya, karena untuk hari ini nggak terlalu rame ya, dan akumulasinya juga nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham MTEK. Dan untuk saham MTEK hari ini naik 1,54% ya. Jadi untuk saham MTEK hari ini open gap atas ya, di pagi open di harga 1640, sempat naik sampai ke 1690 ya, tapi ditarik turun. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini di saham MTEK, untuk hari ini di saham MTEK tanggal 6 Oktober didistribusi oleh AK, ZP, XC ya. AK Najal 13M, YP Najal 10M, kemudian yang nampung ZP, CC, RXBK. Secara keseluruhan untuk MTEK hari ini yang di market makernya YPAK, keduanya net sell ya, jadi perlu hati-hati. Dan hari ini juga belum ada yang akumulasi untuk saham MTEK ya. Ya untuk besok kemungkinan ya bisa turun ya, malahan kalau nggak turun paling konsolidasi untuk saham MTEK ya, karena untuk hari ini belum ada yang akumulasi untuk saham MTEK. Kalau kita cek dari tanggal 3 kemarin untuk saham MTEK belum juga ada yang akumulasi ya, yang nampung ZP, CC. ZP ini terus masuk, jadi kabar baiknya itu si ZP kayaknya mau akumulasi di saham MTEK ya. Ini ZP juga masih masuk, cuman belum banyak ya, jadi ya nunggu ada akumulasinya udah cukup baru dinaikin ya, mungkin seperti itu untuk saham MTEK. Jadi mending untuk besok wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini turun 4% ya, 4,1% ke level 160. Secara teknikal supportnya di area sini 157 ya. Jadi kalau besok masih turun, perhatikan aja level 157, 156. Kalau bertahan di atas itu ada kemungkinan mantul naik, tapi kalau breakdown di bawah itu mending wait and see aja dulu untuk saham BRMS ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham BRMS, hari ini tanggal 6 Oktober di saham BRMS di distribusi oleh CC Najal 8,5M, YP Najal 4,4. Kemudian yang jadi market maker hari ini CC, CPMG, tapi MG-nya masih net buy 1,5 ya. Kalau kita cek dari tanggal 3 untuk BRMS yang masih punya barang si PDGR, kalau kita cek dari tanggal 3 Oktober itu sebenarnya untuk BRMS masih didistribusi ya, AK, BK, MG, PD, PG, net sell, kemudian yang nampung ada PD, GR, DX, SQ ya. Tapi untuk hari ini MG-nya net buy. Ini yang net buy itu XA, AZ, MG mana? Ini MG net buy 1,5, average di 165. Floating loss ya, jadi untuk MG-nya floating loss. Jadi untuk besok gimana, perhatikan saya level ini. Sebenarnya untuk besok rawan masih turun ya, mengingat hari ini yang masuk malah retail ini si XL bukan ya? Oh bukan, jadi untuk besok ya skenario nya untuk BRMS akan diturunkan dulu, paling enggak ke level ini 156, baru mungkin kalau MG-nya mau dinaikin di area sini ya. Jadi seperti itu, perhatikan aja level 156, 157 ini area potensial BRMS ya. Kalau breakdown di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk sampai RMS.